Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Kembali lagi bersama saya Arif di sini. Di video kali ini kita akan ngebahas USB microphone ya dari VG, dan ini tipenya yang ME6S guys. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama kita akan bahas mikrofon satu ini, tapi ada baiknya kalian subscribe dulu channel ini supaya channel ini semakin berkembang ya guys ya. Langsung aja kita unboxing barangnya cuy. Ini dia paket penjualan yang pertama. Kita mendapatkan satu buah mikrofon USB dari VG ME6S, dan yang ini saya ambil yang berwarna putih dan juga sudah dilengkapi dengan shock mount ya. Oke, nanti kita akan coba bahas build quality dan juga desainnya. Selanjutnya kita mendapatkan buku manual yang berbahasa Inggris dan juga bahasa Mandarin cuy. Kemudian kita juga mendapatkan satu buah kabel USB Type-C yang panjangnya ini cukup panjang ya, mungkin kisaran 1,5 hingga 2 meter. Kemudian kita juga mendapatkan pop-up filter. Dan yang terakhir kita mendapatkan stand base yang terbuat dari bahan besi cuy. Nah, sekarang kita coba rakit dulu untuk mic ini ya. Kita langsung aja pasang ke stand base nya ini yang terbuat dari bahan besi cuy. Jadi kalian tidak perlu lagi takut patah ya, karena ini sudah cukup kokoh menurut saya. Oke, kemudian di sini pop up filternya kita bisa letakkan di sini cuy. Ganteng banget ya. Oke, dan ini dia barangnya, VG ME6S, mikrofon USB yang sudah ada RGB-nya cuy. Dan harganya ini cuman 200 ribuan, dan kalau kalian beruntung kalian bisa dapatkan mikrofon ini di bawah harga 200 ribu ya. Jadi saya cuma dapat 170-an aja sih. Oke, untuk varian warnanya itu ada dua, ada yang warna hitam dan juga warna putih seperti ini. Cocok banget setup putih kalian itu dipadukan dengan mikrofon kondenser yang berwarna putih hitam juga seperti ini guys ya. Untuk desainnya sendiri ini cukup bagus ya, tidak norak, tidak terlihat jadul, juga terlihat modern. Yang dimana di atasnya sudah ada capacitive touch-nya, jadi ini tidak bisa ditekan ya, bukan tombol ya, tapi seperti touch gitu. Bisa kita sentuh aja nanti buat nge-mute. Dan juga di sini kalau kita lihat sudah ada port audio jack 3,5 mm. Di bagian belakang ini untuk inputnya menggunakan USB Type-C, dan di bagian bawahnya ini terdapat knob untuk mengatur gain ya. Cuman saya belum tahu juga sih ini beneran gain atau volume cuy, karena di beberapa sumber ada yang bilang ini volume, ada yang bilang ini gain. Tapi nanti kita coba aja langsung ya. Untuk build quality dari bahan plastiknya pun ini cukup bagus cuy, cukup tebal ya, cukup kokoh. Ini seperti barang yang ya lumayan premium lah ya, walaupun harganya cuma 200 ribuan. Untuk bahan dari si mic-nya itu full plastik kecuali base mount-nya ini yang terbuat dari besi cuy. Dan seperti inilah ketika kalian sudah hidupkan, otomatis warna lampu RGB-nya dia nyala ya, warna kombinasinya warna ungu, pink, dan putih, ada hijau juga cuy. Dan ini terus berubah. Tapi kalau kalian nggak suka, kalian bisa ubah dengan cara menekan beberapa detik. Oke, menjadi warna biru ya, jadi sesuai dengan tema setup saya cuy, warna hitam putih kemudian RGB nya biru. Cakep banget guys, sumpah. Tapi itu cuman sekedar visual aja. Sekarang kita coba langsung aja dengerin suara yang dihasilkan oleh mikrofon ini ya. Cek 1 2, cek tes low high, cek dicoba. Oke, ini dia untuk suara mikrofon dari NYK Nemesis Beats Pro W60. Dan menurut kalian apakah lebih bagus suara mikrofon ini atau dari mikrofon headset saya cuy? Nah, sekarang kita coba bandingin juga nanti menggunakan VG ME6S ini, tapi kita berikan sedikit filter ya, karena untuk NYK Nemesis ini sudah saya berikan filter di sini. Jadi
tidak apple to apple kalau nggak pakai filter, nggak sama-sama pakai filter ya. Oke, kita coba langsung ulik aja sekalian cuy, bareng-bareng penggunaan filter yang ada di OBS ini, dan kalian bisa lihat aja nanti gimana sih saya ngatur filter yang ada di OBS cuy. Oke, kita coba langsung aja ya. Cek 1 2. Oke, ini masih penggunaan mikrofon VJ ME6S tanpa filter, dan sekarang kita cobain tambahkan filter dulu ya. VJ 6S. Oke, ini kita coba tambahkan filter. Yang pertama kita coba kasih dia noise suppression. Oke, cek 1 2, cek tes low high. Nah, kalian bisa bedain ya penambahan noise suppression di sini dengan yang tidak. Kalau saya pakai yang RN noise ya. Kalian juga bisa gunakan yang Speaks ini, tapi kalau CPU kalian atau PC kalian atau laptop kalian itu kurang bagus. Tapi kalau misalkan kalian sudah punya spek yang bagus, kalian aja pakai yang RNN ini ya. Kemudian kita coba tambahkan gain. Untuk gainnya ini saya biasanya kasih di angka 17 ya, kurang lebih ya. Cek 1, cek tes low high, cek. Nah, nanti ini kita limit aja dia supaya nggak over. Kalau ini over nih, nanti kita limit di min 10 ini cuy. Jadi tipsnya adalah kalau dari saya pribadi itu dikasih limiter di angka min 10. Jadi kita langsung aja tambahkan limiter. Oke, limiternya kita kasih di min 10 cuy. Cek 1 2, cek 1 2, cek low high, tes dicoba. Cek. Nah, dia mentoknya di sini ya. Jadi nggak sampai lebih dari min 10, nggak jadi warna merah dia cuy. Terus untuk rilisnya ini kita kasih di 60 ms aja. Kemudian kita tambahkan kompresor ya. Cek 1 2, cek. Untuk rasio ini biasanya saya kasih di 4 cuy. 4:1 ya. Kemudian thresholdnya di cek 1 2, cek tes low high. Ini kasih di 14 saya cukup sih sepertinya. Cek 1 2, cek tes low high, cek tes. Oke, coba kita tambahkan sedikit lagi. Cek. Oke, di 16 cukup ya. Untuk attack-nya ini kita kasih di 2 ms aja. Terus untuk rilisnya itu kita kasih di angka 100 ms cuy. Kemudian untuk output gainnya ini tetap di 0 desibel. Terus lanjut kita kasih tambahan expander ya. Cek 1 2, cek tes. Oke. Untuk expander sama rasio kita kasih 4:1. Thresholdnya itu kita kasih di min 40 aja, jadi nggak usah dirubah. Yang dirubah ini saya cuman attack-nya dikasih di min 2. Bukan min 2 tapi 2 ya, 2 ms, rilisnya di 100. Cek. Nah, kalian bedain aja deh nanti. Kita coba lihat sama-sama ya. Yang bukan dilihat tapi didengerin cuy ya. Yang terakhir kita kasih 3 band equalizer. Nah, jadi cuman ini aja nih yang saya gunain biasanya buat ngatur filter audio yang ada di OBS cuy. Untuk high-nya ini kalian sesuaikan aja sama selera kalian ya. Kalau saya sih biasanya dikasih di 950. Karena saya sudah ada contekannya cuy. Jadi ini referensi yang biasa saya gunain buat mikrofon. Paling saya rubah sedikit-sedikit aja ya. Jadi menyesuaikan karakter dari mikrofonnya juga. Karena beda mikrofon beda karakter cuy. Untuk midnya kita kasih min 12. Cek 1 2, cek tes low high, cek. Oke, cek tes. Oke. Lanjut untuk low-nya, cek low high, cek. Nah, supaya lebih maknyus lagi nih, kita kasih di min 80 ya.
min 8, sorry, bukan min 80. Cek. Oh, ini masih kelewat nih. Cek. Masih jauh, berarti gainnya agak kita turunin lagi. Cek. Cek 1, cek low high, cek. Oke cuy, gini aja untuk filter yang saya gunakan di OBS. Kita coba matikan dulu semuanya. Cek 1 2. Ini dia tanpa menggunakan filter yang ada di OBS. Sekarang kita coba tambahkan noise suppression. Cek 1 2. Ini menggunakan noise suppression. Cek 1 2. Cek. Ini menggunakan gain ya, tambahan gain. Cek 1 2. Cek low high, tes. Cek low high. Nah, ini kita sudah tambahkan limiter ya. Kemudian kita tambahkan juga kompresor. Cek 1 2. Cek low high, cek. Untuk penambahan expander, cek 1 2. Cek low high, cek. Dan ini dia untuk penambahan 3 band equalizer. Cek 1 2. Cek low high, cek. Ini dia hasil dari mikrofon VJ ME6S dengan menggunakan filter yang ada di OBS cuy. Gimana menurut kalian? Apakah ini bagus, worth it atau enggak ya? Kalau dari saya pribadi sih ini udah cukup bagus hasil suaranya, dan ini cukup membantu juga supaya saya tidak terlalu lama menggunakan headset. Oke, gitu aja sih ya untuk pembahasan kita dari mikrofon kondenser VJ ME6S ini. Apabila kalian tertarik dengan produk ini, kalian bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Segitu aja dari saya. See you on next video. Bye bye.